pertama masuk kampus tuh kayak gimana? Pertama dengar kalau keterima di Politeknik Negeri Jember. Itu gimana? Pertama saya mikirnya kayak, di Jember ini jauh gitu. Terus yang paling ngangenin dari praktek kuliah yang dia rasakan apa yang paling ngangenin tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dengan Rizky Apresiasi YouTube channel. Alhamdulillah kali ini aku biasa mengisi playlist diskusi, mewawancarai temanku dulu waktu SMA yang masya Allah sekarang menjadi mahasiswi di salah satu universitas di Jember, ya kan? Di Jember. Nanti kita akan biasa ngobrol-ngobrol tentang jurusannya, masya Allah. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, ya siap ya. Jadi langsung aja kita mulai ke diskusinya. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kabarnya baik ya? Ya. Sibuk apa sekarang? Nggak sibuk ngapa-ngapain. Nggak sibuk ngapa-ngapain. Oke, siap. Di rumah aja. Di rumah aja, masya Allah. Oke, yang pertama seperti biasa perkenalan terlebih dahulu, mulai dari nama, terus panggilannya siapa, dari jurusan mana, fakultasnya apa, univnya mana, serta angkatannya tahun berapa. Monggo. Perkenalkan, nama saya Risma Desena Yohanto, bisa dipanggil Dea. Saya kuliah di Politeknik Negeri Jember, jurusan produksi pertanian, prodinya teknologi produksi tanaman pangan. Dan saya angkatan 2019. Tadi jurusan apa? Jurusan produksi pertanian. Oke, jurusan produksi pertanian, masya Allah. Oke, jadi dia ini mahasiswi dari Politeknik Negeri Jember. Ya. Oke, jurusan produksi pertanian, masya Allah. Oke, lanjut. Panggilannya? Dea. Dea, oke. Dulu masuknya ke Politeknik Negeri Jember, jalurnya apa? Jalur PMDK. Mungkin sekarang dikenalnya dengan jalur SBMPN kalau nggak salah. Kalau nggak salah, siap. Jadi dulu tahun 2019 ya? Iya. Jalurnya PMDK, masya Allah. Itu PMDK itu kayak gimana sih? Itu sistem masuknya? Sistemnya kayak kita masukin nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nggak beda jauh sih sama SNMPTN. Itu kan cuma PMDK itu kan jalur ketika masuk ke Politeknik. Kalau ke Univ kan ada caranya sendiri. Oke, jadi cuma nginput nilai rapot dari semester 1 semester 5 ya? Masya Allah. Oke, siap. Ada tips nggak buat biar bisa lolos MDK? Kalau versinya dia ada nggak tipsnya? Sebenarnya ada sih, tapi yang nggak tahu ya. Biasanya itu kan setiap anak kan beda-beda. Ada yang nentuin target. Misalkan semester 1 naik, semester 2 itu nilainya harus naik gitu, nggak boleh naik turun. Nah, kalau saya sendiri sih nggak ada sebenarnya. Cuma ya mungkin sudah rezekinya ke Politeknik Negeri Jember. Oke, masya Allah. Jadi ya emang takdirnya di situ ya, rezekinya di situ, masya Allah. Oke, terus kenapa pilihnya jurusan apa tadi? Pertanian, kenapa? Sebenarnya tuh cuma apa ya, nyoba-nyoba. Mencoba. Kayak aduh ya Allah ya, ke tiket yo. Iya, santai. Tapi ngopo ide yang gue juga. Tahu ini ndredeg yo asline. Santai loh, ngomong santai biasa ngobrol. Oke. Dea, kenapa dulu pilihnya jurusan pertanian? Kenapa? Dulu sih apa ya, nggak mikir mau jurusan apa gitu, cuma
yang penting masuk kuliah gitu. Terus sama teman kan disuruh cobalah daftar di Politeknik jalur PMDK gitu. Terus ya sudah, saya coba dulu, siapa tahu masuk, dan alhamdulillah masuk di jurusan pertanian. Dan itu sebenarnya jurusan yang nggak aku pengen tuh, jadi ya masuk ke situ tuh kepaksa ya iya, terus kayak nggak seneng tuh ya iya, tapi ya lama kelamaan dijalanin, alhamdulillah seret juga. Alhamdulillah. Waduh, siap. Jadi berawal dari apa ya? Asal-asalan. Iya, jadi asal-asalan yang penting kuliah, dan ternyata alhamdulillah rezekinya di situ, masya Allah. Oke, sebelum akhirnya menjadi mahasiswi dari Politeknik Negeri Jember, dia punya planning nggak ke univ lain mungkin, atau ke jurusan lain? Punya. Ya, kemana itu? Sebelum daftar PMDK kan nyoba senam PTN dan ternyata nggak lolos. Terus nyoba di SBMPTN. Nah itu ikut UTBK ke salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Nah sudah sama teman-teman ikut, sudah UTBK, terus daftar nggak keterima lagi. Ya sudah, kalau SBM nggak keterima, terus nyoba di PMDK, dan alhamdulillah keterima. Oke, alhamdulillah. Siap. Jadi emang masya Allah epic, maksudnya perjuangannya emang bener-bener sangat mengapa ya perjuangannya sangat wow gitu. Waduh, oke, siap. Oh ya, kan sekarang udah semester berapa, Alhamdulillah sudah semester 3. Oke, alhamdulillah semester 3. Berarti kalau di kampus dia ikut organisasi atau apa? Maksudnya organisasi apa di kampus? Organisasi UKM, terus kayak Hima Prodi, sudah itu saja sih. UKM-nya berapa? Banyak, cuma yang aku ikut itu cuma 2. Siap. Karate sama futsal. Waduh, siap. Jadi ikutnya UKM karate dan futsal. Terus ditambah kayak himpunan mahasiswa jurusan. Enggak, itu Hima Prodi itu kayak himpunan mahasiswa prodi gitu. Dari angkatan 18, 19, 17 gitu. Oke, jadi ikut Hima Prodi, teman-teman. Siap. Oke, terus kan udah 3 semester. Terus yang dipelajarin apa aja sih selama 3 semester itu, yang telah dia lalui, yang dipelajarin apa aja di jurusannya? Iya, di jurusannya. Jurusan pertanian ya. Sebenarnya itu banyak kalau jurusan pertanian. Terutama kalau kalian SMA itu ke pelajaran biologi. Untuk saya sendiri kan kurang minat ya di biologi. Tapi rezekinya itu ambil jurusan yang ada biologinya gitu. Terus di pertanian sendiri kita mempelajari banyak, contohnya kayak pupuk, terus hama, kayak mempelajari tanah, banyak pokoknya. Banyak banget ya. Jadi basicnya biologi ya? Iya. Sebelum ke biologi. Oke, masya Allah. Terus kendalanya apa jadi yang dia rasakan selama kuliah di jurusannya? Apa yang menjadi kendala? Kendalanya saat mengikuti mata kuliah itu. Apa ya? Sebenarnya itu kalau kita ngikutin, sebenarnya tuh bisa, cuma awalnya kan nggak ada basic ke pertanian. Jadi ya nerima mata kuliah itu ya agak-agak sulit. Tapi kalau kita ngikutin dengan baik, terus rajin masuk kuliah, insya Allah pasti nilai kita juga akan baik. Amin. Oke, siap. Jadi itu teman-teman. Oke, siap. Lanjut. Untuk akreditasi jurusannya itu apa, Deh? Kalau pertanian kayaknya masih B. Oke, masih B. Siap. Oke, terus kan udah 3 semester, 1 tahun lah ibaratnya di Jember ya kan? Iya.
makanan dan minuman favoritnya Dea selama di Jember apa? Nggak ada sih kalau makanan favorit, cuma ya setiap hari sudah bisa makan itu sudah alhamdulillah bagi saya. Wah, siap. Masya Karena kalau Allah. di Jember itu ya kalau makan itu ya nggak mahal kalau kita mau cari makan. Oke. Jadi itu emang emang nggak ada yang terlalu yang menjadi favorit ya. Iya. Biasa-biasa aja ya. Iya. Oke, siap. Kalau di jurusan pertanian tuh ada berarti banyak prakteknya ya? Iya, Oke, banyak. siap. Terus yang paling ngangenin dari praktek kuliah yang dia rasakan apa yang paling ngangenin tuh? Kalau praktek itu kalau kita anak jurusan pertanian itu prakteknya banyak di lahan. Jadi ya keseruannya dari praktikum itu ya cuma di lahan gitu. Kalau di lab tuh ya seru, cuma nggak seru kalau di lahan. Siap. Jadi lebih berarti terjun langsung ke lapangan nih berarti. Iya, ya? soalnya kan politeknik sendiri kan kebanyakan kan praktek daripada teori. Jadi anak-anak itu lebih seru kalau praktek daripada teori. Oke, siap. Jadi dia kangen pas kegiatan praktek di lapangan pas di sawah gitu ya. Iya. Oke, insya Allah. Oke, sebelum lanjut nih, D punya Instagram nggak? Punya. Punya dong. Era sekarang nggak punya kan? Nama Instagramnya apa? Nanti Mas Ripski saja yang ngasih di bawah. Oke, siap. Jadi nanti buat teman-teman kalau ada yang ditanyakan tentang jurusannya atau mungkin univnya bisa tanya atau DM ke Mbak Dea. Oke, gitu. Oke, lanjut. Pas waktu luang biasanya hobinya ngapain deh? Kalau waktu luang biasanya kalau nggak ada kegiatan itu main sama teman di kosnya teman, kayak masak-masak bareng. Terus kalau ada rezeki ya main ke tempat wisata gitu sama teman-teman. Siap. Oke, dia pernah ke tempat wisata di Jember tuh kemana saja deh? Gak banyak sih, cuma ke pantai. Terus kayaknya ke pantai saja sih. Cuma ke pantai? Iya. Doang? Iya. Oke, siap. Padahal di Jember banyak ya? Banyak. Allah. Mungkin belum dieksplor lah ya? Iya. Siap. Mungkin suatu saat nanti, waduh. Oke, kan tadi ibaratnya kan kuliah iya, terus ikut organisasi kampus iya, terus dia gimana sih caranya dia buat ngatur waktu lah ibaratnya antara kuliah terus berorganisasi, gimana dia punya syarat nggak? Kalau ngatur waktu sih kan kalau kuliah kan pagi sampai maksimal tuh sore sampai jam 5. Nanti pulang ke kos istirahat. Terus kalau UKM sendiri itu pelaksanaannya tuh malam, jadi nggak keganggu sama mata kuliah yang sedang berlangsung gitu. Oke, jadi kalau latihan karate berarti malam juga ya? Malam. Oke, futsal juga? Iya, malam. Oke, jadi kalau di sana kegiatan organisasinya berarti lebih cenderung ke kegiatan pas malam setelah kuliah ya? Iya, soalnya biar nggak keganggu mata kuliah yang sedang berlangsung. Oke, siap. D, tadi kan di awal dia bilang dia itu di jurusannya karena ibaratnya coba mencoba lah, ya kan? Terus dia pernah nggak ngerasa kayak salah jurusan? Pernah. Terus itu gimana? Awalnya tuh ngira salah jurusan. Kuliah tuh rasanya nggak semangat gitu. Sudah dijalanin. Terus kayak kalau kalian salah jurusan itu ya, kalian itu menerima mata kuliah tuh juga sulit. Jadi kalau kalian mau cari univ atau cari perkuliahan itu yang sesuai sama minat dan bakat kalian. Jadi kalian itu gampang gitu loh secara menerima mata kuliah. Terus kalian tuh seneng gitu jalaninnya. Jangan kayak saya yang awalnya itu nggak semangat. Terus
bosen gitu masuk kuliah tiap pagi, kayak nggak ada semangat gitu. Terus lama kelamaan kan sudah kenal sama teman-teman nih. Nah jadi ya udah dijalanin aja, tapi lama kelamaan juga enak sih, Nyaman ya. nyaman. Masya Allah. Oke. Jadi itu aku jadi keinget salah satu narasumbernya yang ngisi playlist juga. Narasumbernya itu pernah bilang kalau ketika kita salah jurusan, belum tentu itu akan salah masa depan ini. Iya bener, Masih berpeluang untuk masa depan yang cerah, yang baik gitu. bisa jadi yang salah jurusan itu malah yang baik. Bisa jadi ya. Amin. Amin. Jadi tetap aja harus semangat. Iya. Oke. Di sana ngekos atau ngerak deh? Ngekos. Ngekos, Masya Allah. Oke, dia pernah nggak deh kehabisan uang bulanan? Alhamdulillah nggak pernah sih. Nggak pernah. Soalnya kan di Jember kan biaya hidupnya kan nggak terlalu mahal, jadi masih bisa ngirit gitu. Kalau mau beli apa itu nggak mahal-mahal, jadi selebih uang kosnya itu bisa ditabung. Masya Allah. Jadi itu teman-teman jangan lupa nabung gitu ya buat inventaris. Oke, siap-siap. Kalau dari jurusan pertanian tuh lulusnya bisanya jadi apa sih dia? Bisa direkrut di perusahaan pertanian juga bisa. Terus kalian bisa mau usaha sendiri juga bisa dengan bekal yang sudah diterima saat perkuliahan. Oke, gitu. Berarti bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri atau mungkin ikut perusahaan lain gitu. Ya, terus kayak misal kalian itu mengubah mindset para petani yang masih mungkin pengetahuannya kurang ya, tapi terus nanti Ini ngomong so enjoy mulai deh. boleh nih pertanyaan. Oke, Dek, kalau dari lulusan di jurusan pertanian tuh lulusannya jadi apa sih? Kalau lulusannya sendiri itu macam-macam ya. Ada yang bisa di perusahaan, terus ada yang usaha sendiri, terus kayak ikut penyuluhan gitu juga bisa. Jadi penyuluhan tentang bagaimana itu cara pengolahan, cara menerapkan pupuk dengan benar, itu banyak sih sebenarnya. Masya Allah. Oke, jadi mungkin bisa ikut ikut perusahaan, bisa ikut atau mungkin memberikan kayak pematerian lah buat para petani, bisa ya? Iya bisa. Oke, jadi itu teman-teman. Masya Allah. Oke, dia di sana pernah nggak mencoba kayak kuliah sambil kerja, pernah nggak? Belum sih, tapi ada sih rencana kuliah sambil kerja. Tapi berhubung perkuliahan yang saya jalani itu banyak praktikumnya, jadi ya masih cari waktu buat kalau misal ada waktu luang nanti buat cari pekerjaan. Jadi kayak buat sampingan gitu ya? Iya. Siap. Oke. Gitu. Terus apa lagi ya? Oke. Apa sih yang dia lakukan dulu waktu menjadi seorang siswa? Apa sih yang dia lakukan biar bisa keterima di univ yang diinginkan? Dia pernah nggak punya tips? Pasti punya lah, setiap orang pasti punya. Dia gimana tipsnya? Kalau tips nggak ada kalau aku itu. Cuma ya kan pengen kuliah, terus ada teman daftar itu juga ikut, terus cari-cari informasi kalau ada mungkin dari univ lain pendaftaran gitu, terus PMDK ini ikut dan alhamdulillah keterima. Jadi mungkin bisa misalnya temennya mencoba ini, terus kita juga ikut mencoba ini ya kan, siapa tahu rezeki juga ya kan. Siap. Apalagi ya?
first impression, waduh, maksudnya kayak pandangan pertama dia terhadap Unifnya gimana? Atau mungkin perasaannya dia lah pertama masuk kampus itu gimana? Pertama denger kalau keterima di Politeknik Negeri Jember. Nah, itu gimana? Pertama saya mikirnya kayak, di Jember ini jauh gitu. Terus transportnya ke sana paling juga mahal, tapi ternyata tuh sebenarnya tuh enggak. Kalau kita naik kereta itu ya standar harga lah kalau kita mau ke sana. Terus kayak kalau di Jember kan mungkin enggak sebesar kota-kota yang ada di Jawa Timur. Soalnya kan deket pantai juga. Terus kayak takutnya tuh nanti di sana nggak nyaman gitu. Takutnya cuma itu, tapi ya alhamdulillah lama kelamaan dijalanin ya enjoy aja. Oke. Jadi menikmati ya malah. Iya. Masya Allah. Oke. Boleh nih deh sekarang dia ngasih motivasi lah buat mungkin adik-adik maba atau mungkin calon-calon mahasiswa yang pengen kuliah. Monggo deh kasih motivasi sepatah atau dua kata gitu, terserah lah. Untuk adik-adik yang mau kuliah, yang keinginan kuliah, kalau kalian ingin masuk UNIF itu jangan asal milih jurusan. Kalian tuh harus sesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Tapi kalau semisal kalian ingin kuliah terus salah jurusan, jangan jadikan salah jurusan itu mematahkan semangat kalian untuk kuliah. Jadikan motivasi sebagai mungkin penyemangat barulah. Jangan mindset kalian tuh diubah kalau salah jurusan tuh pasti nantinya kedepannya akan gagal. Enggak. Suatu saat kalau kita berusaha, kalau kita berdoa, kesuksesan akan selalu pada kita. Amin, Masya Allah. Jadi intinya tuh kayak pertama pilih dulu jurusannya yang sesuai minat bakat. Terus kalaupun mungkin salah jurusan ya nggak apa-apa, terus dijalanin aja. Kan kalau salah jurusan belum tentu salah masa depan, tetap harus semangat gitu. Oke, pertanyaan terakhir deh, Masya Allah. Doa dan harapan untuk channelnya temanmu ini, Rizky Apresiasi, apa deh? Harapannya ya bisa menginspirasi adik-adik yang melihat konten ini. Amin. Kalau doanya ya semangat terus, semoga kedepannya bisa Apa yuk? Apa yuk? Balik. Dia. Oke nih, pertanyaan terakhir ini deh. Apa doa dan harapannya untuk channelnya temanmu ini, Rizky Apresiasi? Apa deh? Harapannya semoga dengan konten ini bisa menginspirasi adik-adik atau mbak-mbak yang mungkin masih gap year, ingin kuliah, terus kayak bingung mau milih jurusan. Nah, bisa langsung kunjungi channel teman saya. Terus doanya semoga kedepannya lebih sukses. Amin. Masya Allah. Ada kritik saran nggak? Nggak ada sih. Oke, siap. Masya Allah. Jadi terima kasih banget buat Dea yang sudah meluangkan waktu dan mampir buat sharing dan cerita sedikit pengalamannya di kampus. Terima kasih banget buat teman-teman, jangan lupa di subscribe, ya terserah kalian sih. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mampir. Harapannya semoga dari video ini dan yang sebelumnya bisa memberikan wawasan lah ke teman-teman. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.